Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kanal Dr. Hypnopuncture akan membahas tentang burnout. Mengapa kita membahas burnout kali ini? Mengapa burnout menjadi topik dan tema kali ini? Ya, penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bulan September 2020 kemarin ditemukan sebanyak 83% tenaga kesehatan mengalami sindrom burnout. Kemudian ini dilakukan oleh Fakultas Kedokteran UI dari 1.461 responden mulai dari Aceh hingga ke Papua, dan ditemukanlah 83% tadi. Luar biasa sekali dan sangat miris rasanya. Sekarang kita bahas tentang definisi dan pengertian dari burnout itu sendiri. Ya, burnout dianalogikan seperti terbakar habis, seperti lilin yang terus meleleh dan akhirnya lilin itu kehilangan apinya, kehilangan lidah apinya, dan kehilangan cahayanya. Jika dianalogikan burnout ini sebagai lilin, apakah kita mau seperti itu? Apakah kita sebagai teman sejawat saya mau seperti itu? Ataukah kita sebagai nakes semua di seluruh bangsa ini yang berada di bangsa itu ingin seperti lilin itu? Ya, tentu tidak. Burnout itu sendiri memiliki pengertian atau definisi yang ditemukan oleh seorang psikolog. Psikolog itu bernama Herbert Friedenberger tahun 1970-an. Dia menyatakan bahwa burnout adalah kelelahan kerja yang diakibatkan oleh kelelahan fisik dan mental yang disebabkan kehidupan profesional seseorang yang terus-menerus. Itu pengertian atau yang ditemukan oleh psikolog yang bernama Herbert Friedenberger ini. Di beberapa jurnal ada yang disebut dengan ciri-ciri burnout. Jika kita merasa kehilangan motivasi, kemudian kita merasa melakukan hal-hal sendiri di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan, kemudian ketiga kita merasa mengapa ini tidak berakhir-akhir juga, ini mengapa tidak ada penyelesaiannya, mau sampai kapan pandemi ini berakhir. Kemudian jika kita merasa pekerjaan kita terlalu banyak, semua harus saya tangani sendiri, semua harus saya yang mengerjakan. Tadi kita sudah membahas gejala burnout atau kelelahan fisik secara global. Kemudian kita pecah gejala burnout ini menjadi dua bagian, yaitu gejala burnout dengan kelelahan fisik atau kondisi fisik atau mempengaruhi fisik. Kedua adalah gejala burnout yang mempengaruhi dengan kondisi mentalnya atau emosionalnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisik. Gejalanya antara lain sering sakit, ya, belum apa-apa merasa sakit, belum apa-apa badannya terasa lemah, letih lesu, merasa tidak semangat. Kemudian kedua, sakit kepala dan gangguan pencernaan juga nyeri otot. Itu salah satu gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisiknya. Ada nyeri kepala yang tidak hilang, sudah makan, sudah minum masih terasa. Kemudian ada gangguan pencernaan, ya, terus bolak-balik ke belakang atau sebaliknya. Kemudian ada juga nyeri otot di bagian tubuhnya, pegal bagian tubuhnya. Kemudian ketiga, merasa lemah, lelah dan lemas. Tubuhnya itu adalah salah satu gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisiknya. Kemudian keempat, nafsu makan menjadi turun atau sebaliknya, nafsu makan menjadi tinggi. Mengapa nafsu makan menjadi turun? Nafsu makan menjadi turun, merasa malas untuk makan. Karena dengan makan akan terkontaminan. Dengan makan akan masuk virus-virus itu ke dalam makanan kita. Atau sebaliknya, nafsu makan menjadi tinggi. Kenapa nafsu makan menjadi tinggi? Karena kita merasa dihargai oleh makanan itu. Kita merasa ada yang memanjakan dengan makanan itu. Kita merasa saya butuh makanan itu, maka nafsu makan makin bertambah, bahkan porsinya pun bertambah. Itu gejala burnout yang mempengaruhi kondisi
fisik yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah adanya gangguan tidur yang pasti. Gangguan disebut gangguan tidur jika tidur malam tidak kualitas, itulah yang disebut dengan gangguan tidur. Polanya, ritmenya sudah tidak teratur, bahkan cenderung ke insomnia. Tadi kita sudah membahas tentang gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisik, ada 5. Sekarang kita bahas tentang gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosional atau mental kita. Apa saja? Di sini ada 6. Itu yang pertama adalah kehilangan motivasi untuk bekerja. Ya, sudah tidak ada minat, tidak ada keinginan untuk berangkat kerja, yaitu kehilangan motivasi. Kemudian yang kedua, merasa gagal dan meragukan diri sendiri. Apakah saya mampu menghadapi ini semua? Apakah saya mampu menghadapi atau melawan COVID di masa pandemi ini? Karena merasa gagal saya, karena ada beberapa pasien yang tidak tertolong, ada beberapa pasien yang dipulang, ada beberapa pasien yang harus berakhir hidupnya karena COVID-19 ini. Itu adalah salah satu gejala mempengaruhi kondisi emosional. Kemudian yang ketiga apa? Merasa tidak ada yang membantu atau terjebak dalam pekerjaan ini. Merasa saya tidak ada yang membantu, saya harus menggunakan pakaian APD, saya harus menggunakan setiap hari, setiap detik, setiap saatnya. Pada saat mau keluar rumah, ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan, saya harus menggunakan APD. Dan saya merasa terjebak dalam pekerjaan saya. Dan saya mengapa harus begini terus menerus? Dan ini yang saya lakukan setiap hari. Itu adalah gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosionalnya, yaitu merasa tidak ada yang membantu dan terjebak dalam pekerjaan ini. Kemudian apalagi gejala yang mempengaruhi kondisi emosional atau mental? Yang keempat adalah merasa sendiri, ya, karena melakukan ini sendiri dan merasa sendiri karena merasa di rumah sakit atau di layanan rumah sakit tidak ada yang membantu. Ya, hanya sayalah yang berhadapan langsung, hanya sayalah yang berada di depan, hanya sayalah yang berada di garda depan yang harus berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID-19 ini. Dimana yang lain yang bukan tenaga medis mungkin mereka bisa santai, bisa berkumpul dengan keluarga, sedangkan saya harus sendiri menghadapi ini. Itu adalah gejala yang keempat dari burnout yang mempengaruhi kondisi emosional. Sedangkan yang kelimanya apa? Yang kelimanya adalah merasa tidak puas akan pekerjaannya. Nah, selalu merasa tidak puas. Saya sudah optimal, tapi mengapa hasilnya seperti ini? Mengapa saya sudah melakukan tindakan pencegahan seperti ini? Saya sudah memberikan aturannya seperti ini, prosedurnya begini kepada pasien, tapi saya merasa tidak puas dalam pekerjaan karena selalu merasa seperti itu. Nah, itu salah satu gangguan emosional yang dipengaruhi oleh burnout. Kemudian yang keenam adalah, nah ini yang utama, mereka yang mendapati atau ada gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosional. Yang keenam adalah dia merasa sinis, menjadi lebih sinis, menjadi lebih sensitif dan lebih negatif pikirannya. Itu yang paling bahaya, ya, karena pada saat kita berpikiran negatif, pada saat kita sensitif, kemudian pada saat kita sinis, ayo mari kita tenaga kesehatan positifkan pikiran kita, bersihkan semua emosi-emosi negatif kita. Pada saat seperti itulah antibodi kita turun. Ingat itu, karena pada saat kita berpikiran negatif, antibodi kita semakin turun. Ayo kita yakin, kita pasti bisa melaluinya.